Baik, gelar Ulul Azmi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul pilihan. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ini mempunyai kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya kepada kaum. Di antara Nabi dan Rasul Ulul Azmi antara lain yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah dan pengalaman dari Nabi dan Rasul Ulul Azmi ini. Untuk mengetahui mengapa Nabi dan Rasul ini mendapat gelar Ulul Azmi, mari simak kisah berikut. Yang pertama, kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Selama bertahun-tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepada keluarganya sendiri, kerabat serta umatnya untuk meninggalkan kebiasaannya, yaitu menyembah berhala. Maka dari itu, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepada umatnya untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Namun setelah sekian lama, anak, istri beserta kaumnya tetap saja menentang ajaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh. Begitu pula setelah sekian lama berjalan, Nabi Nuh tetap ditentang. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya diberi petunjuk, dan kalaupun masih ada yang mengingkari, maka janji Allah pasti datang, yaitu berupa azab yang sangat pedih. Dan akhirnya setelah sekian lama, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu memerintahkan untuk membuat perahu yang besar. Maka dari itu Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya langsung membuat perahu tersebut. Lantas orang kafir berpikir, untuk apa membuat kapal yang besar di tanah yang tandus dan gersang ini? Setelah sekian lama pun akhirnya siksaan Allah turun. Permintaan Nabi Nuh, yaitu membuat kaum kafir yang tidak mengikuti ajaran agamanya, maka mendapatkan siksaan yang begitu pedih, yaitu berupa banjir yang begitu besar. Kaumnya pun yang kafir yang tidak beriman, bahkan anaknya pun juga ikut tenggelam dalam banjir besar itu. Pada saat banjir besar pun, Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya yang telah beriman diberikan keselamatan, dan memohon agar kaumnya yang kafir tidak ada yang satupun yang selamat dari bencana tersebut. Maka permohonannya pun terkabul. Kaumnya yang telah beriman diberikan izin oleh Allah berupa keselamatan. Kaumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaiki perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Yang kedua, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Azar. Azar ayahnya adalah seorang pembuat berhala. Berhala ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sesembahan di masanya pada saat itu. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk pergi ke daerah Irak, yang mana pada saat itu daerah tersebut dikuasai oleh Raja Namrud. Raja Namrud beserta dengan para pengikutnya juga menyembah berhala maka dari itu, sebagai Nabi dan Rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diminta untuk menyeru ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Raja Namrud beserta dengan kaumnya. Namun rupanya ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim ditentang oleh Raja Namrud beserta kaumnya. Pada suatu ketika Raja Namrud pergi. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki kesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dan suatu ketika Raja Namrud datang dan melihat kondisi berhalanya sudah hancur. Dia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Nabi Ibrahim, karena dia sudah menduga bahwasanya yang merusak berhala-berhala tersebut ialah Nabi Ibrahim. Dan akhirnya para prajurit mencari dan akhirnya menemukannya, dan dia membawanya ke hadapan raja. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dijatuhi hukuman, yaitu dibakar hidup-hidup. Namun atas izin Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau dibakar hidup-hidup, beliau tidak merasakan panasnya api sedikit pun. Itu pun yang menjadi salah satu mukjizat yang didapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Imran. Beliau merupakan keturunan Bani Israel. Beliau dilahirkan di Mesir.
Kemudian pada saat itu kekuasaan dipegang oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan pada waktu itu. Kemudian saat itu ibunya pun mendengar berita tersebut. Ibunya merasa ketakutan dan akhirnya ibunya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan Nabi Musa yang masih bayi ke sungainya. Dan akhirnya Nabi Musa yang masih bayi tersebut ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Kemudian bayi tersebut dibawa pulang dan dirawat oleh istri Nabi Fir'aun dan diangkat menjadi anak. Setelah beranjak menjadi dewasa, Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul Allah SWT. Kemudian beliau diperintahkan untuk berdakwah, menyeru untuk beriman kepada Allah SWT. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam menyebarkan ajaran tersebut. Namun Raja Fir'aun merasa cemas akan keberadaan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun akhirnya menyeru pada umat Raja Fir'aun yang lain. Begitu pula seterusnya. Suatu ketika Raja Fir'aun merasa sangat cemas akan kedudukannya. Beliau memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Namun di dalam pengajarannya, Nabi Musa beserta pengikutnya berlari hingga tidak ditemukannya lagi jalan. Yang di hadapannya adalah lautan luas, yaitu Laut Merah. Namun Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu mengumpulkan tongkat ke lautan tersebut. Laut tersebut terbelah dan dia bisa melewatinya sebagai jalan. Raja Fir'aun pun dan para prajuritnya ikut mengejar Nabi Musa bersama dengan pengikutnya. Di dalam pengajarannya, di tengah perjalanannya Nabi Musa alaihissalam dia dikejar oleh Raja Fir'aun, tapi Raja Fir'aun tenggelam di tengah-tengah lautan tersebut. Dan begitu pula dia mendapatkan mukjizat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membelah lautan dengan cara memukul tongkatnya. Yang keempat, kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Maria. Dengan kuasa dan atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Ibunya Maryam yang terkenal sebagai perempuan yang taat beribadah. Suatu ketika, tunggulah Nabi Musa beranjak dewasa. Beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misinya berdakwah, menyeru umatnya untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti nabi yang lainnya, yaitu nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan cacian serta hinaan di dalam perjalanan dakwahnya. Atas kuasa Allah dan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat yang begitu besar, yang diantaranya menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang sudah mati, dan menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Yang kelima, kisah dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam misinya sebagai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dibantu oleh istrinya yang bernama Hajjah beserta dengan para sahabatnya. Beliau mendapatkan rintangan beserta dengan ancaman yang begitu keras dari para kaumnya, begitu pula termasuk dengan golongan keluarganya. Setelah sekian lama, Nabi Muhammad SAW menyeru agar umatnya mengikuti ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sedikit dari umatnya yang mampu mengikuti ajakan tersebut. Nabi Muhammad SAW begitu pula dia selalu mendapat hinaan serta cacian dari para kaumnya. Namun semangatnya dan tekadnya tetaplah kuat dan tak pernah surut. Beliau hanya sabar, tabah dan tegar dalam menghadapi kaumnya. Dan pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oleh kaum muslimin di kota Madinah, beliau disambut dengan sukacita. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW beserta dengan para pengikutnya menyebarkan ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Beliau tetap semangat. Beliau memiliki fondasi yang kuat dalam mengajarkan ajaran dakwah yang dibawahnya hingga akhir hayatnya. Suatu ketika beliau wafat, dan beliau ini begitu banyak mendapatkan mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
salah satu mukjizat yang terbesar yang didapatkan ialah Al-Quran Karim. Demikian kisah dari Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani sifat-sifat beliau. Terima kasih.